Syukur bagi Tuhan karena berkat memberikan sukacita. Pada saat ini kami sudah siap mendengarkan firman berfirman Engkau kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam kasih Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Menjua-jua. Oras. Yahudi. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini, pada minggu yang terakhir, minggu Prapaskah yang ke-6 ini, minggu Palma, minggu Lambe, kalau di gereja dikatakan, firman Tuhan dan tema hari ini mengatakan Dia datang membawa keselamatan. Biasanya kalau seseorang tamu penting datang ke satu tempat, pasti perlakuannya agak berbeda. Pasti agak berbeda. Apalagi tamu penting itu adalah pimpinan-pimpinan gereja kita atau pimpinan-pimpinan kepala daerah kita. Pasti kita akan mempersiapkan segala-galanya. Kita tidak akan mau dipandang jelek, dipandang sebelah mata, dipandang tidak bersiap di dalam menyambut tamu. Sehingga kita mempersiapkan segala-galanya. Seperti ruangan ibadah kita ini juga dipersiapkan segala-galanya. Karena ini adalah minggu Palma, minggu Palem, minggu Lambe. Dekorasi kita juga dipenuhi dengan lambe, palma, palem. Apa itu? Mari nanti kita lihat. Pasti kalau saatnya nanti ada waktu makan, pasti kita tidak memberikan makanan yang biasa-biasa saja kepada tamu kita. Kita akan persiapkan, pasti sedikit ada lebihnya dari biasa yang kita makan, menyambut yang belum pernah dan kita anggap dia itu adalah orang yang sangat-sangat kita puja, yang kita puji, yang bisa kita sanjung kedatangannya membawa perubahan. Firman Tuhan juga berkata kepada kita seperti itu pada hari ini, Bapak Ibu yang terkasih. Yesus dielung-elungkan di Yerusalem. Yesus dielung-elungkan, disambut dengan penuh sukacita. Saya juga dari sini disambut dengan penuh sukacita oleh baginda kita. Aman Wanita, Mama Pendeta, dia sambut, mari masuk dulu. Bercakap, dia sediakan semuanya sudah sangat sungguh amat baik. Tandanya kita tidak sepele, kita tidak begitu saja menyambut seseorang. Pasti Bapak Ibu sekalian juga seperti itu di dalam menyambut tamu. Dan perkenankanlah kami di awal pertemuan kita ini, karena baru inilah pertama kami hadir bersama dengan kita di ibadah minggu hari ini. Perkenalkanlah diri kami. Nama saya Pendeta Edward Sendiri, sudah berumah tangga dengan Ibu Eva Junita Berutarigan Gersam. Puji Tuhan, setelah 10 tahun, hampir 11 tahun berumah tangga, baru Tuhan berikan anak di tengah-tengah keluarga kami. Anak yang pertama kelas 4 SD, namanya Edgar Devindra Sendiri. Dan ada satu hal yang lebih luar biasa selalu terjadi dalam hidup kami, dalam dunia rumah tangga. Dokter katakan, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, anak menurut pemeriksaan kesehatan, menurut kami tim dokter, hanya inilah anak. Ini adalah engkau besarkan. Ini pun bersyukur sekali ya Pak Pendeta, karena sudah lebih dari pada waktu itu masih 10 tahun lahirnya itu hampir 11 tahun. Ya sangat bersyukur Bapak Pendeta.
Dokter katakan benar Pak Pendeta, istri Bapak hamil kembali. Loh, kata dokter, teman-teman itu kemarin kan nggak bisa katanya lagi Pak. Oh, ini kan kata dokter, kata Tuhan. Kata dokter waktu awal itu dia katakan, Pak, tidak mungkin kau mendapatkan seorang anak perempuan. Tapi setelah seiring dengan waktu di hari yang kedua, dibawa ke dokter spesialis, dokter katakan, kalau tidak berubah Pak, kalau tidak lagi ada pergeseran anak Bapak ini adalah perempuan. Pak dokter, saya pertanyakan kembali, kata kawan-kawan kemarin itu Pak dokter, anakku tidak mungkin anak perempuan. Itu kan kata dokter Pak. Kata Tuhan lebih luar biasa, anak perempuan. Jadi lahirlah anak yang kedua. Anak yang pertama 2014, anak yang kedua 2016. Lahirlah anak yang kedua, perempuan yang bernama Elda Abigail. Apa yang ingin kami saksikan melalui pengalaman iman kami Bapak Ibu yang berkasih di dalam kasih Yesus Kristus? Sekiranya Bapak Ibu juga sedang mengalami hal yang seperti ini, jangan khawatir. Tuhan itu luar biasa. Yang dikatakan tidak mungkin, yang dokter-dokter ahli itu katakan mungkin, tidak mungkin, tapi Yesus bisa bilang mungkin, pasti terjadi. Sampai pernah dulu di sekitar 5 tahun di dalam perkawinan sudah ada yang pernah mengatakan nggak mungkin tidak ada PDT karena dari lihatnya sudah lebih 5 tahun usia perkawinan, nggak mungkin dan tak mungkin ada lagi. Itu masih usia 5 tahun perkawinan. Ternyata mungkin kata Tuhan di umur yang perjalanan 11 tahun mendapatkan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Manusia katakan satu, Tuhan katakan dua. Manusia katakan hanya laki-laki, Tuhan katakan ini anaknya yang kedua, laki-laki dan perempuan. Artinya Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, dia orang perkenalan ini, kami sering katakan ini, sehingga apa yang menjadi perenungan kita dalam pemikiran kita yang mungkin sedang mengalaminya seperti kami pada waktu itu, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dia ada yang sekali kembali kepada Tuhan. Yesus dielulukan. Kalau kami baca-baca referensi peristiwa Markus 11 ini terjadi di hari Selasa, 2 hari sebelum Yesus ditangkap. Selasa, kemudian Yesus ditangkap pada hari Kamis, dan dia mati pada hari Jumat, bangkit dari kematian pada hari Minggu. Ini dulu informasinya. Orang banyak merayakan Paskah Yahudi. Mereka berangkat ke Yerusalem sama seperti Yesus bersama dengan murid-muridnya. Setelah sampai waktunya, Yesus katakan kepada murid-muridnya, pergilah ke kampung yang di depanmu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai yang tertambat, keledai muda tertambat, yang belum pernah ditunggangi orang. Ini ada beberapa pesan yang bisa kita lihat dari apa yang dikatakan Yesus di bawah ini. Yang pertama, Yesus dengan jelas memerintahkan pesan kepada murid-murid. Pesan yang sangat jelas. Pergilah engkau ke desa yang ada di depanmu. Di situ ada tertambat keledai muda yang belum pernah ditunggangi orang. Jelas sekali pesannya. Apa yang mau kita ambil dari yang dikatakan Yesus ini, Bapak Ibu? Yesus tidak pernah salah memberi pesan. Tangkaplah pesan yang berasal dari Yesus. Tangkap pesannya. Tangkap
pesannya, ikutkan perintahnya, dengarkan baik-baik dan kerjakan dengan baik-baik. Seperti itulah perintahnya Yesus kepada murid-murid. Dan lebih jelas lagi, ada keledai muda yang belum pernah ditunggangi orang. Jelas, dia tahu sekali kronologisnya, dia jelas tahu sekali di mana posisinya, memang betul tertata. Mengatakan apa? Ini bagi kita Bapak Ibu. Yesus itu Maha tahu. Yesus itu punya kuasa. Dia tahu segala-segalanya tentang kehidupan kita ini, tentang hari esok kita, tentang hari-hari yang akan datang di dalam kehidupan. Mengatakan mari kita tetap mengikut Yesus. Mari kita mengikut Yesus, karena pesannya sangat jelas sekali. Pertanyaan informasi yang kedua, mengapa keledai? Keledai muda berarti masih sangat muda, masih melewati masa-masa dia masih kecil menuju yang lebih besar. Muda. Kenapa tidak muda yang dipersiapkan? Karena siapa yang menunggangi itu adalah Yesus. Kenapa bukan kuda? Kuda lambang kegagalan. Coba lihat terus nanti. Kita lihat di medsos kita. Kalau biasanya ada mobil baru yang dirilis, selalu disimbol dengan 1000 tenaga kuda, gitu ya. Atau berapa? 2000. Berapa? Pokoknya selalu diakhiri dengan 1000 atau berapa ribu tenaga kuda. Nggak pernah dikatakan tenaga keledai. Kenapa? Karena keledai memang tidak diperhitungkan. Tidak pernah diperhitungkan. Dia tubuhnya lebih kecil, dia lambat, apalagi masih muda, bebannya tidak bisa terlalu berat, maju ke medan perang tidak akan mungkin mampu, kalah kekuatannya, kalah larinya. Tapi kenapa Yesus memakai keledai? Itu pertanyaannya. Kenapa memakai keledai? Karena keledai adalah lambang hewan yang penuh dengan kelemahan, lembutan. Ini juga yang disimbolkan kepada Yesus. Bukan gagah yang akan maju ke medan perang, mampu lari sekencang-kencangnya. Tidak itu yang ingin Yesus gambarkan tentang dirinya melalui keledai itu. Yesus menunggang keledai muda yang belum pernah, berarti belum pernah teruji. Pernah gak ini membawa beban? Karena di Mesir memang jarang sekali keledai ini dipakai untuk. Biasanya ini dipakai oleh kaum wanita untuk mengembala kambing domba atau anak-anak yang menungganginya. Karena memang tidaklah sangat kuat, tidak terlalu kuat seperti itu. Inilah simbol Yesus yang datang itu. Inilah simbol Yesus yang masuk ke kampung mereka menuju Yerusalem. Lalu apa pesan Yesus atas keledai tadi? Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Saya kita yang menerima pesannya itu Bapak Ibu, apakah kita mau melakukannya? Kita mengambil milik orang lain, nanti dituduh mencuri, ini berat hukumnya. Kalau kita seperti itu sekarang ini, bagaimana pula nanti mengambil milik orang lain sembarangan dan lalu enggak? Allah, udahlah yang lain langsung. Tapi Yesus pesan itu kepada murid-muridnya, lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Berarti bawa kepada Yesus, sehingga itu yang akan ditunggangi Yesus. Dan jika ada orang yang
dengan apa yang dikatakan raja, yang dikatakan murid-murid kepada pemilik atau orang yang pertama. Kenapa kamu lepaskan Yesus yang perlu, Tuhan yang perlu, seolah-olah mereka sudah mengenal Tuhan. Katakan aja itu. Nanti setelah dipakai dia akan kembalikan. Yesus memberi pesan yang jelas kepada murid-murid, memberi pesan yang jelas. Yesus tidak pernah salah ucap, tidak pernah asal-asalan berbicara, tidak pernah sembarangan. Dia selalu penuh bertanggung jawab atas semua yang dia ucapkan. Berangkatlah murid-murid. Betul apa yang terjadi. Orang banyak mempertanyakan, kenapa kau ambil milik muka itu? Kenapa kau ambil? Apa masalahnya dalam kau mengambil keledai itu? Itu yang dipertanyakan oleh orang banyak kepada murid-murid. Mengapa kau melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus, maka orang-orang itu membiarkan mereka lihat. Kita tidak tahu dari apa yang terjadi ke depannya. Setelah bertanya seperti itu, mungkin saja mereka marah, mungkin saja mereka menuduh kita dengan hal-hal yang tidak benar. Tapi apa yang terjadi? Mereka membiarkan. Kita tidak dapat membahas kuasa Yesus, tidak dapat membahas kuasa Tuhan tentang apa yang terjadi nanti di hari-hari yang terjadi pada kita. Mereka biarkan pergi. Mereka biarkan pergi. Kemudian mereka bawa kepada Yesus, dan itulah yang ditunggangi oleh Yesus menuju Yerusalem. Dan yang selanjutnya, ketika Yesus menunggangi keledai, mereka tidak ingin keledai itu melangkah demi langkah. Mereka tidak mau Yesus itu berjalan di atas debu yang kotor, sehingga mereka merelakan pakaian mereka, jubah mereka, apa yang ada di bagi mereka, sehingga keledai dan Yesus nanti tidak berjalan di atas debu. Mereka tahu siapa yang datang itu. Mereka anggap ini adalah pahlawan yang sangat luar biasa. Mereka tidak tahu nantinya Yesus itu sudah sangat dekat sekali waktunya masuk ke dalam dunia kematian. Tapi mereka menganggap Yesus itu nanti tidak mati, Yesus itu tidak mengalami penderitaan, Yesus itu tidak lagi nanti menerima sengsara-sengsara. Jauh sekali seperti yang terjadi nantinya pada diri Yesus. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, seandainya Yesus itu tidak mati, apakah ada iman kita yang seperti sekarang ini? Apakah ada yang dinamakan kekristenan? Apakah ada gunanya rumah ibadah yang begitu besar yang dibangun seperti sekarang ini? Apakah ada gunanya persekutuan kita kalau tidak ada yang disebutkan dengan nama Yesus? Tapi manusia selalu menganggap kalau pahlawan itu, kalau anak mudanya itu tidak boleh mati. Kalau mati bukan anak muda namanya itu. Tapi Yesus pada hari ini juga tema kita berkata demikian. Dia datang membawa keselamatan. Dia datang membawa keselamatan, dan caranya tidak normal seperti kita manusia yang biasa ini. Kematiannya dia sudah tahu. Kalau kita baca di dalam kitab, Yesus sampai mengatakan kepada orang banyak beberapa kali tentang cerita kematiannya. Dia ceritakan kronologisnya dengan baik.
Apa yang terjadi pada diri kita kalau kita katakan 2 hari lagi mati atau apa? 2 hari lagi nanti ibu mati, 2 hari lagi nanti anakmu yang ini mati. Apa kira-kira yang ada di dalam benak kita? Tapi Yesus, dia terima pesan itu sampai beberapa kali. Pesan itu langsung disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitarnya tentang bagaimana nanti kematiannya. Dicambuk, diludah itu, ditunjang, dipaku, bukan paku 1 inci ya, paku yang sebesar jempol ini. Dia memikul salib yang ratusan kilo. Mungkin kita mengangkat keras 10 kilo saja sudah merasa lelah untuk beberapa saat. Tapi Yesus kurang lebih 3 kilometer berjalan bersama dengan prajurit-prajurit mengikuti salib. Itu yang dialami oleh Yesus. Tapi pikiran mereka tadi ini adalah pahlawan, sehingga dia membentangkan kain, dia ambil daun-daun pucuk-pucuk hijau dan lain-lain, dia ambil daun palem, dia taruh semuanya, mengeluk-elukkan Yesus, bersorak-sorai. Mereka tidak tahu sudah sangat dekat waktunya kematian Yesus itu. Hari Selasa ini menceritakan tentang yang ini. Hari Kamis dia ditangkap, hari Jumat dia mati, hari Minggu dia bangun. Luar biasa. Ini semuanya dilakukan bagi kita orang yang kasar. Jadi melalui minggu Prapaskah yang ke-6 ini, minggu Palma ini, kita ubah mindset kita yang selama ini, yang mungkin masih jauh dari membawa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kalau Yesus mati membawa keselamatan bagi kita, kalau kita nanti mati apa yang kita tinggalkan? Membawa apa nanti kira-kira? Kalau ada pepatah Indonesia mengatakan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan apa yang kita tinggalkan kira-kira? Apa yang diingat orang nanti kira-kira? Kalau Yesus mati membawa, ya, udah mati dibawanya lagi keselamatan. Ini apa yang kita tinggalkan? Apa yang kita bawa? Untuk apa lagi kira-kira harta yang kita miliki ini kita bawa ke dalam kuburan? Justru dia datang dari kuburan membawa keselamatan. Saya pernah melihat satu kuburan orang Karo ya, menunjukkan identitasnya. Pasti Bapak Ibu yang kenal PO atau PT Karona. Dia tinggalkan satu mobilnya yang terbaru, ditinggalkannya di kuburan itu. Hebat sekali ya. Bapaknya mati, dia tinggalkan mobilnya di kuburan. Seolah-olah nanti bapaknya keluar dari kolaknya, jalan-jalan dia dulu, baru parkir lagi di situ, masuk lagi di kolak. Kan seperti itu kalau kita bayangkan. Sementara kuburannya aja cuma 1,5 meter dari 3 meter lah sudah muatlah mobil bus Mercedes-Benz yang terbaru mengangkut kurang lebih 60 orang. Itulah yang disediakan. Sampai sekarang mobil itu ada di kuburan itu sudah berkarat, nggak pernah sekali pun dipakai. Mengatakan apa? Tidak ada yang bisa lagi kita lakukan kalau kita sudah mati. Berarti yang perlu itu adalah bagaimana kehidupan kita
yang mengenal Dia. Setelah kita meninggal lagi masih banyak orang yang membuat kita menjadi contoh. Aku ingat dulu ada saudaraku, ini juga dia berbisnis luar biasa sekali. Aku ingat dulu ada saudaraku, mamaku meninggal. Dia setelah meninggal dia luar biasa sekali, walaupun sudah meninggal mama dan mami baik-baik aja keluarganya. Apakah itu yang akan diperjelaskan orang lain tentang diri? Ada apa? Gawat. Setelah meninggal mamanya dan bapaknya, bertengkarlah dia selalu tentang harta warisan. Karena apa? Bergeser terus pengerjuannya. Tidak pernah ada rasa puas. Yang mana kira-kira ini yang percaya kalau kita matikan? Apa yang diberikan kepada orang lain tentang ini? Tapi Yesus mati, bangkit dari antara orang mati. Dia datang membawa keselamatan, sehingga kematian orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak lagi seperti kematian orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita yang berkasih, demikian hidupnya, waktu hidupnya, waktu matinya, waktu bangkitnya, waktu naik ke surganya, Yesus selalu didengung-dengungkan, diperdengarkan. Coba lihat searching Google, nama siapa yang terbanyak diucapkan sepanjang tahun ini? Nama siapa yang paling banyak diperdebatkan? Walaupun kejadiannya sudah ratusan tahun lalu, ribuan tahun yang lalu, nama siapa yang selalu diperdebatkan? Nama siapa Bapak Ibu? Kira-kira nama kita daerah Edward 1 juta orang mencatatkan Anda di tahun ini. Mungkinkah itu? Nah, ada yang tidak boleh kecuali di jalannya saja. Bapak Ibu mungkin hari ini yang baru kenal saya, mungkin itu hari ini besok ada lagi bicara. Ada Bapak Ibu yang ada 2 juta orang yang mempercakapkannya. Tapi nama siapa? Nama Yesus kan? Betul. Siapa yang selalu dipercakapkan? Lahirnya pun dipercakapkan, matinya pun ecek-ecek, matinya itu katanya. Bangkitnya bagaimana? Tak bisa bangkit katanya kan? Nah itu soal apa? Apalagi ini? Semua orang mempercakapkannya karena dia tidak mengenal Yesus, tapi suka mencakapkan Yesus. Jangan nanti mereka suka mencakapkan Yesus, dia tidak kenal Yesus. Akhirnya dia percaya Yesus. Kita selalu mempercakapkan Yesus sepanjang hari. Yesus tuh yang baik, kita bilang. Sudah membaginya kepada Pak pengikut Yesus. Percuma. Yesus luar biasa di dalam hidup. Mari kita bagaimana ini? Di kisah Markus 11 ini sudah terlihat bagaimana Yesus berkuasa, mampu melihat, mampu menunjukkan identitasnya. Kita juga Bapak Ibu yang kasih, mari kita tunjukkan identitas kita. Kita tunjukkan siapa kita. Bagaimana kita menjadi pengikut Yesus, murid-murid Yesus yang kita tadi mengalami ketakutan, tapi mengalami perubahan setelah Yesus mati, bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan. Semangat di dalam prapaskah yang ke-6 ini. Hari Kamis kita sudah mulai ibadah Kamis Putih. Nah, ini juga menjadi tantangan ya Bapak Ibu. Hebat kali, masa kita ibadah 5 kali seminggu. Kamis, ada tak kira-kira waktu yang putih nanti? Ada tak waktu putih? Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Paskah yang kedua, tiap hari kita keluar ke minggu ini. Kira-kira ada tak hari seperti yang minggu yang hari ini setiap mulai dari hari Kamis itu, setiap kita ibadah mulai dari hari Kamis? Atau kita masih sibuk, capek? Belum lagi seperti Yesus kita kan? Belum lagi seperti Yesus bagaimana dia mengorbankan diri. Kita apa sih yang sudah kita korbankan Bapak Ibu? Apa yang sudah kita korbankan untuk Yesus kepada orang lain? Apa yang kita korbankan kepada
gereja kita ini, sehingga gereja kita ini semakin bertumbuh dan berkembang, semakin besar. Yesus sudah berikan segala-galanya, totalitas. Bapak Ibu, saudara yang kasih semuanya, apa yang sudah terjadi? Sudah ada totalitas, mengikut saja, mengikut ya, masih mengikut jejak Yesus. Atau kita sudah menjadi pengikut yang setia, dan ada orang yang mengikutkan kita dari belakang, mengikut Yesus kita yang depan. Semakin banyak orang mengikut Yesus. Ini tantangan mengikuti. Kalau di gereja-gereja kami sebelumnya, di dalam tempat-tempat yang sebelum dijalani, yang berkumpul hanya pengkhotbah dan liturgis, kemudian kolekte, yang mengikuti kolektenya tidak ada. Tantangan kan? Tapi mereka berpikir bagaimana Yesus itu tidak mau masuk bagi kita, sehingga kita tidak dalam gereja. Bagaimana dengan ini? Ini kita tantangan ini. Semua orang kami bercerita tentang ibadah kita saat minggu ini. Jadi bagaimana sebenarnya kalau gereja dia hadirkan semua orang? Kalau Jumat oke lah karena ada perjamuan kudus. Sabtu bagaimana pula? Minggu oke lah ada Paskah. Ini Paskah 2 lagi. Hari Senin pula hari aktif. Bagaimana pula nanti? Ini tantangan. Tapi mari semua yang kita dalam Tuhan, dengan mengikuti Yesus, dengan mengingat Yesus, dengan apa yang sudah dilakukan, mengikuti Yesus dengan apa yang sudah dilakukan, totalitas sekali, tidak setengah nyawa, totalitas, tidak setengah jalan, totalitas. Kehidupan kita juga seperti itu. Bapak Ibu, menjadi orang-orang yang sudah diperbaharui, menjadi orang-orang yang setia mengikuti Yesus. Ada sengsara, ada salib begitu besar yang tertimbul, itu semua adalah menjadi perantara kita kepada Tuhan Yesus Kristus, penebus dosa kita. Selamat menyambut Paskah buat kita semuanya. Amin.